Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, dan di mana ini adalah progres mata kuliah marketing trainer kami, yang di mana ini terhadap pengembangan aplikasi SSO BKKBN. Boleh di next. Nah, ini ada daftar isi yang akan dibahas, yaitu hanya informasi pakai LPSE, project charter, kerangka ajuan kerja, RAB, Gantt chart, project quality, project communication, MGMT, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan referensi. Boleh di next. Ini adalah informasi paket LPS yang di mana nilai pagu itu sebesar 100 juta, nilai HPS sebesar 99,8 juta, yang di mana proyeknya dalam durasi 104 hari, dengan jenis kontraknya adalah lump sum. Nah, nama paketnya ada pengembangan aplikasi SSO, di mana di instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, di Satuan Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan metode pengadaan langsung. Yang di mana tahun anggarannya adalah APBN 2025 dengan status paket sudah selesai. Mulai di next. Mulai di next. Ini adalah general project information, yang dimana terkait yang pertama adalah projectnya yaitu executive sponsor, yang dimana ada pengguna anggaran apakah Kementerian BKKBN. Yang kedua ada departemen sponsor, yaitu Pusat Data dan Teknologi Informasi BKKBN. Sumber dana APBN tahun anggaran 2025 dengan nilai pagu sebesar 100 juta, HPS 68 juta termasuk PPN 11%. Dan jenis kontrak langsung dengan metode pengadaan langsung, di mana berlokasi di kantor BKKBN Pusat, Jalan Permata nomor 1, Halim Perbanda dan Kusuma, Jakarta Timur. Boleh di next. Nah, di mana proyek ini akan dilaksanakan oleh yang pertama ada project manager, ada tadi Muhammad Irfani, sistem analis Muhammad Bayu Satrio, full stack developer Nova Yusri Atala bagi saya sendiri. Kemudian ya desainer Syahra Artana Mazril, dan terakhir adalah key engineer adalah Muhammad Arif Ridwansyah. Boleh di next. Nah, di mana stakeholdernya terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal stakeholder dan juga external stakeholder. Internal stakeholder meliputi PA atau KPA BKKBN, PPK Pusdatin, tim teknis Pusdatin, pemilik aplikasi, dan yang kemudian adalah external stakeholder, yaitu pengguna akhir, tim proyek, admin infrastruktur, dan juga yang terakhir adalah auditor. Boleh di next. Nah, di mana tujuan proyek ini secara objektif adalah yang dimana BKKBN memiliki berbagai aplikasi internal yang dimana memerlukan akses aman dan juga konsistensi. Proyek SSO menyediakan gerbang autentikasi terkhusus agar pengguna cukup melakukan satu kali login. Sementara pengelola sistem memperoleh kontrol taken, session, integrasi aplikasi, dan audit log yang lebih terstruktur. Nah, objektifnya adalah salah satu fungsi inti SSO berjalan sesuai SRS, yaitu ada login, logout, sistem manajemen, token output, dan audit log. Kemudian adalah aplikasi target BKKBN yang dimana dapat terhubung melalui API dan konfigurasi integrasi yang disetujui. Sistem fungsional integration sebelum serah terima. Kemudian adalah dokumen teknis, user manual, pelatihan deployment, final quality audit, dan selesai paling lambat adalah 4 Februari 2026. Boleh di next. Eh, Bagaimana? Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan terkait dengan bagian scope dan variable di mana in scope-nya sendiri ada beberapa poin. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem dan penyusunan SRS, lalu desain arsitektur SSO integrasi basis data keamanan token, lalu pengembangan model authentication SSO core seperti login, logout session, token, OAuth, JSON Web Token, role audit dan audit log dan semacamnya. Lalu ada pengembangan antar muka pengguna seperti UI login, redirect error, admin, dan lain sebagainya. Dan ada juga terkait dengan integrasi dengan aplikasi Exciting BKKBN via API atau callback. Lalu pengujian fungsionalitas, integration, Lord Security, Usability, dan UAT. Lalu ada deployment ke server, produksi, konfigurasi teknis, dan ada pelatihan dokumentasi teknis, bus, dan serah terima. Dan untuk out of scope-nya sendiri ada pembangunan ulang seluruh aplikasi Exciting, pengadaan perangkat keras skala besar, integrasi di luar daftar aplikasi yang disetujui, operational management service pasca kontrak jangka panjang, dan pengembangan fitur SRS yang sudah disepakati. Lalu di key variable itu sendiri ada aplikasi SSO berbasis web siap pakai, dokumen SRS dari sektor matriks kebutuhan, test plan, defect log, laporan testing, dan laporan UAT-nya. Lalu ada dokumentasi teknis, user manual FAQ, dan materi pelatihan. Sementara di terakhir ada berita acara terkait UAT
BAST, dan laporan penutupan proyek. Next. Selanjutnya terkait dengan project milestone, di mana ada 4 fase yang bisa kita lihat, di mana fase pertamanya itu pada tanggal 1 Oktober sampai 5 November terkait dengan inisiasi dan perancangan. Ini membahas terkait dengan analisis kebutuhan SRS, desain arsitektur, dan prototype UI UX sendiri. Lalu fase kedua terkait dengan pengembangan, ini terkait setup environment, SSO core development, OAuth, JWT, dan lain sebagainya. Lalu ada key agent testing seperti unit testing, cloud stress testing, integration testing, security testing, usability testing, dan defect solution. Dan ke fase 4 yaitu yang diakhiri pada tanggal 24 Februari terkait dengan deployment dan penutupan yang meliputi UAT, deployment, produksi, pelatihan, dokumentasi, final quality audit, dan serah terima atau BES. Next. Lalu ada major risks dan communication strategi, di mana yang bisa kita lihat ada key risk sendiri, ada skala medium dan high, dan untuk high-nya kerentanan critical high pada token session atau akses kontrol dapat membahayakan keamanan seluruh sistem. Sementara untuk mediumnya keterlambatan akses endpoint API server, environment atau credential integrasi tim pusdatin sendiri. Lalu ada perubahan requirement setelah SRS disetujui menyebabkan rework yang dan berpengaruh pada jadwal. Lalu untuk communication strategisnya terkait dengan status report mingguan, lalu rapat internal tim mingguan dan sesi integrasi, lalu perubahan kebutuhan yang dicatat dalam change request, lalu hasil UAT acceptance atau keputusan penting yang ada di dalam berita acara, lalu yang terakhir adalah terkait dengan saluran email resmi, video conference, teknis, meeting, dan tatap muka atau isu-isu kritis lainnya. Bisa di next. Lalu di slide ini membahas tentang kerangka acuan kerja atau KAK yang latar belakangnya sendiri berisi tujuan dan lain sebagainya. Lalu di sini ada latar belakang dan tujuan, di mana latar belakangnya BKKN sendiri melalui Pusdatin memerlukan seluruh aplikasi SSO untuk mendukung integritas aplikasi internal. Kebutuhan autentifikasi mengingat karena kebutuhan internal perlu mengakses berbagai aplikasi yang mekanisme login dan konsisten, aman, dan mudah diaudit. SSO menjadi kebutuhan strategis untuk autentifikasi, mengurangi perulangan login, memperkuat pengendalian hak akses, serta memastikan audit yang terstruktur. Dan untuk tujuannya sendiri meliputi ada 5 poin, di mana yang pertama mewujudkan sistem autentifikasi terpusat yang mendukung login, logout, session, dan lain sebagainya. Lalu meningkatkan output pengalaman pengguna melalui mekanisme satu kali login untuk aplikasi terintegrasi. Dan yang ketiga itu membuat kontrol keamanan akses melalui token, session, audit log, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu menyediakan dokumen teknis, panduan pengguna, test report, berita acara, dan semacamnya. Dan yang terakhir memastikan aplikasi melalui functional integration, load fresh, security, usability, testing UAT, final audit sebelum serah terima. Next. Lalu ada sasaran dan ruang lingkupnya sendiri. Sasaran sendiri tersedia berbagai aplikasi SSO berbasis web sebagai pusat autentifikasi pengguna di lingkungan BKKBN. Lalu ada tersedianya modul login, logout, session, manajemen, OAuth, dan lain sebagainya. Lalu ada terlaksananya integrasi SSO dengan aplikasi Exciting BKKN melalui endpoint API, callback, redirect, dan uji koneksi. Lalu tersedianya dokumen SRS, desain arsitektur, test plan, laporan UAT, dokumen teknis, dan BAS. Lalu ada ruang lingkup kegiatan, kick-off meeting, analisis kebutuhan sistem, desain arsitektur SSO, pengembangan modul autentifikasi SSO, integrasi SSO, pengujian fungsional unit dan integration, deployment ke server produksi, dan pelatihan serta sosialisasi lainnya. Next. Lalu di sini terkait dengan spesifikasi aplikasinya, di mana basis aplikasinya sendiri terkait dengan web-based application yang mendukung sistem integrasi dan dengan bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, dan teknologi setara lainnya. Dengan basis data PostgreSQL, MySQL, MariaDB, dan lain sebagainya yang dibungkus dengan protokol autentifikasi seperti OAuth, JWT token, dan session management. Untuk lingkungan server sendiri, web server, proxy, dan lain sebagainya. Dan untuk keamanan sendiri meliputi token session, secure audit log, control access, atribut perlindungan data pribadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil dan organisasi hukum. Yang pertama adalah posisi inti, yaitu Nabil Muhammad Nipari sebagai project manager, Bayu Satrio sebagai sistem analis, Nova Yusri Atala sebagai full stack developer, saya Arfan Almazri sebagai UI UX designer, dan saya sendiri Muhammad Arif Indonesia sebagai QA engineer. Nah, berikut adalah referensi hukumnya. Lalu kita akan
ke bagian rencana anggaran biaya itu RAB. Nah, di sini bisa kita lihat rekapitulasi anggarannya itu sebesar 61,2% dari biaya SDM itu sebesar 55 juta. Lalu ada 24,5% dari pengembangan aplikasi itu sebesar 22 juta dan 14,4% untuk operasional dan pendukung sebesar 12.916.000. Nah, subtotalnya adalah sekitar 89.916 juta dengan ditambah PPN sebesar 11%, 9.890.760 perak dan menjadi HPS-nya itu sebesar 99.806.760 perak. Nah, ini adalah biaya SDM personil. Setelah detailnya itu by manager oleh Nabil Muhammad Ipani itu satunya adalah bulan sebanyak 4 bulan itu harga satuannya itu 4 juta dengan total 16 juta. Lalu untuk sistem analis itu Bob Bayu Satrius selama 4 bulan dengan harga satuannya itu adalah 3.250.000 dengan total 13 juta. Lalu full stack developer yaitu Nova Yusra adalah selama 4 bulan itu dengan harga satuannya adalah 3 juta dengan total 12 juta. Untuk UI UX designer yaitu Syaril Alfian Madril selama 3 bulan dengan harga satunya adalah 2 juta yaitu dan totalnya adalah 6 juta. Lalu saya sendiri adalah QA engineer selama 3 bulan dan harga satuannya adalah 1.350 dengan total 5.250. Lalu untuk technical writer saya sendiri selama 2 bulan dengan harga satuannya adalah 1.375.000 dan totalnya adalah 2.750. Lalu selanjutnya adalah biaya pengawalan aplikasi dan detail. Yang pertama adalah kick off dan pengumpulan biaya kebutuhan SSO itu kegiatannya adalah harga satunya 1 juta dan totalnya adalah 1 juta. Analisis protein analisis proses bisnis dan identifikasi alur pengguna itu harga satunya adalah 1.250 dengan satuan volume 1 bulan dengan total 1.250. Desain arsitektur SSO dan pola integrasi sistem dengan satuan 1 bulan yaitu dan totalnya adalah 1.500.000 dan penyusunan spesifikasi teknis dan matriks kebutuhan dengan satuan 1 bulan dan juga totalnya adalah 1.250. Habis ini juga ada setup baseline, modul autentikasi SSO sebesar 1.500.000, login logout dan session management sebesar 1.750, token atau JWT atau OA, O outflow itu sebesar 1.750, pengeluaran role dan atribut pengguna sebesar 1.250, validasi keamanan dasar modul SSO sebesar 1 juta dan penyesuaian UI halaman login dan redirect sebesar 1.250.000. Di sini ada biaya operasional dan pendukung detail lain seperti sewa lisensi framework atau library itu sebesar 2.500.000, user acceptance test sebesar 3 juta, sosialisasi dan pelatihan pengguna itu sebesar 2.500.000, komunikasi dan koordinasi sebesar 3 juta, ATK dan perlengkapan kantor itu 1 juta dan perjalanan dinas sebesar 916.000. Lalu sini ada ganti chart dan timeline juga. Di sini adalah project timelinenya yaitu overview yang dimana fase 1 itu adalah inisiasi dan perencanaan itu selama 25 hari. Fase 2 itu adalah pengembangan selama 31 hari. Fase 3 adalah QA dan testing selama 29 hari dan fase 4 yaitu adalah deployment dan penutupan selama 19 hari. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, fase pertama adalah inisiasi dan perancangan aktivitasnya meliputi kick-off meeting, analisis kebutuhan, penyusunan dokumen SRS, review SRS, desain arsitektur, penetapan use case, pembuatan prototipe UI UX, dan review desain. Next. Fase kedua adalah pengembangan. Pada fase ini dilakukan setiap environment, pengembangan model autentikasi SSO score, implementasi keamanan token dan session, kode review, pengembangan UI, standarisasi kode, serta integrasi dengan sistem existing BKKBN. Next. Fase ketiga adalah QA dan testing. Aktivitas utamanya meliputi unit testing, load testing, stress testing, integration testing, security testing, penetration testing, usability testing, serta penyelesaian defect sebelum masuk ke tahap UAT. Next. Fase keempat adalah deployment dan penutupan. Aktivitasnya meliputi user acceptance test, review dan persetujuan UAT, deployment ke server produksi, pelatihan pengguna dan admin, penyusunan dokumentasi teknis, final quality audit, serta serah terima melalui BAST. Next. Bagaimana berikutnya membahas project quality management? Tujuannya adalah memastikan bahwa proses kerja dan hasil akhir proyek memenuhi kebutuhan fungsional teknis, keamanan, dan dokumentasi, serta kriteria penerimaan yang telah disepakati. Next.
Lalu kita masuk ke quality management. Quality management ini dilakukan melalui tiga proses utama. Yang pertama, plan quality untuk menentukan standar dan metrik kualitas. Yang kedua, ada manage quality untuk menjalankan quality assurance. Ketiga, control quality untuk memantau hasil pengujian, defect log, UAT, dan final quality audit. Next. Ada 5 quality factor yang digunakan dalam proyek ini, yaitu functionality, reliability, usability, maintainability, dan security. Kelima faktor ini menjadi dasar untuk menilai apakah sistem SSO sudah layak diterima dan digunakan. Next. Proyek ini memiliki 8 checkpoint quality control. Checkpoint dimulai dari review dan validasi SRS, review design, kode review, integration testing, review hasil testing, KIA sign off, persetujuan UAT, sampai final quality audit. Next. Dalam quality management, hal yang harus dilakukan adalah menyusun quality plan sejak awal, menetapkan metrik yang terukur, dan melakukan pengujian berlapis, dan mendokumentasikan setiap defect. Hal yang harus dihindari adalah menguji hanya di akhir proyek, mengabaikan security testing, atau menutup proyek ketika masih ada defect critical. Next. Selanjutnya ada Project Communication Management. Bagian ini menjelaskan bagaimana informasi proyek yang direncanakan, disampaikan, dan dikendalikan, dan dikomunikasikan agar semua stakeholder mendapat informasi yang tepat, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Muhammad Bayu Satrio atas penjelasan sesi fase sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Project Communication Management. Dari definisi sendiri ada itu mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi proyek direncanakan yang terbagi ketiga. Yang pertama itu ada planning communication, managing communication, dan juga controlling communication. Boleh di next? Nah, apabila kalau kita melihat lebih dalam lagi bagaimana dari kebutuhan dan seluruh komunikasinya, pertama ada komunikasi antara tim pengembang dan satuan kerjanya itu harus terkait dengan kebutuhan sistem juga spesifik teknisnya. Ada pelaporan progres pekerjaan, dokumentasi teknis, koordinasi pengujian untuk testing, dan juga komunikasi perubahan kebutuhan ataupun change request selama masa pengembangan. Nah, dari saluran dan metode komunikasi itu sendiri terbagi ke empat. Yang pertama itu ada status report mingguan, rapat internal tim, diskusi teknis dari ad dan hoc, nah juga ada berita acara dan untuk lainnya. Ini untuk memastikan semuanya itu tetap dalam satu linear dan juga menghindari miskomunikasi. Boleh di next? Nah, ada do and don't sendiri dari Project Communication Management. Apa yang harus dilakukan tuh tentunya menyusun communication management sebelum proyek itu dimulai. Tentuin dulu siapa yang menerima informasi, apa, kapan, dan formatnya bagaimana. Nah, distribusikan juga informasi secara relevan kepada pihak yang tepat secara tepat waktu. Gunakan metode komunikasi yang sesuai konteks dan urgensi. Tatap muka kalau memang kompleks banget, ataupun email saja untuk daily report. Nah, tentu juga kita tidak lupa untuk mendokumentasikan seluruh komunikasinya, keputusan penting seperti notulensi, isu log, dan change request. Dan berani menyampaikan berita buruk medju secara transparan dan segera kepada stakeholder ini untuk mentransparansikan bagaimana proyek ini berjalan. Nah, ada juga yang tidak ada juga yang harus dihindari. Ada jangan mengabaikan perencanaan komunikasi di awal tanpa plan informasi gak tidaknya akan sampai ke pihak yang tepat. Jangan sembunyikan atau tunda informasi. Jangan adakan satu komunikasi secara eksklusif. Hanya email by chat saja. Mungkin gunakan platform-platform lain. Nah, jangan adakan juga rapat tanpa agenda yang jelas, peserta relevan dan maupun struktur. Dan itu tuh ujung-ujungnya membuang waktu yang berharga. Nah, jangan juga abaikan hambatan komunikasi. Akibat perbedaan latar belakang teknis dan jabatan stakeholder, berarti kita di sini harus menggunakan bahasa yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Boleh di next? Nah, dari kesimpulan itu sendiri, mungkin akan jelaskan di next. Nah, jadi apa sih setelah kita menjelaskan panjang lebar ini? Nah, ini terbagi ke keempat poin kesimpulan. Yang pertama-tama itu tuh ini tuh adalah proyek strategis nasional. Pengembangan aplikasi SSO BKKBN adalah inisiatif strategis untuk menyediakan autentikasi terpusat bagi seluruh aplikasi internal BKKBN. Nah, tentunya juga ini adalah suatu proyek, makanya manajemen proyek harus terstruktur. Ada project charter, KAK, RAB, Gantt chart, quality management, communication management yang terstruktur untuk memfundasi solid dan juga eksekusi yang terkendali dan juga terukur. Ada quality first approach. Nah, di sini juga kita menetapkan 5 quality approach. Ada functionality, reliability, usability, maintainability, dan security. Dan juga ada 8 quality control checkpoint untuk memastikan setiap deliverable memenuhi standar kualitasnya. Nah, komunikasi sebagai kunci ini juga tidak akan kami lupakan. Ada penerapan 5 praktik komunikasi yang baik dan menghindari 5 praktik buruk akan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan koordinasi seluruh stakeholder sepanjang proyek. Bali next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.